untuk menjadi istighfar bagi orang-orang yang mengingkari dengan satu kisah tentang kedudukan kepada Allah dijelaskan oleh pemilik. Ini nanti persamaannya itu adalah dalam hal umat kaum Quraisy Mekah diberikan kesejahteraan, terus diberikan kehormatan, terus kemudian Nabi Muhammad diutus dari mereka, alih-alih mereka beriman justru malah mengingkari. Itu sama dengan letak persamaannya kisah. Apa pemilik kebun di daerah masa lampau yang awalnya itu orang tuanya beriman, kemudian nanti jatuh ke anaknya tidak merasakan generasi kebaikan yang dia orang tuanya, sehingga nanti kebunnya akan habis. Seperti itulah ibaratnya kemakmuran, kesejahteraan, status kesejahteraan yang tinggi yang diterima oleh orang-orang Quraisy, ya, tetapi justru mereka malah menjalankan amal. Pasti nanti ujungnya ya seperti itu. Tidak jauh dari itu. Ya. Pasti namanya menentang Rasulullah itu bagaimanapun ceritanya nggak ada yang menang, pasti nggak ada yang menang. Pasti ya urusan Allah itu. Ya memang ada beberapa nabi yang tidak sempat apa itu ya beberapa nabi yang dibunuh. Rata-rata ya pasti ya namanya melawan. Kalau kita sekarang nih kita melawan kelompok lain itu belum tentu yang benar. Tapi yang kalau dulu melawan nabi itu sudah sangat keterlaluan, pasti nabi yang benar. Berarti yang menentang itu yang salah. Kalau kita sekarang sudah berbeda dengan yang lainnya, belum tentu dua-duanya ini memiliki kemungkinan benar. Makanya sebenarnya kalau ada hubungan sosial yang tidak kita baca ayat 16. Ayat 16. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasminunaha muslimin. Sesungguhnya kami menguji mereka ini banyak pada orang-orang kafir dahulu, ataupun nanti kalau dalam konteks sekarang ya menjadi pelajaran kita yang mirip kisah seperti ini, ya silakan membaca dirinya masing-masing, kemudian berkaca dan yang mengambil nilai-nilai baik dari kisah yang disampaikan ini. Karena tujuan kisah Al-Quran ya di situ letak titik kisahnya itu, sehingga letak kejadiannya para ulama tidak terlalu membahas. Ini memang banyak ulama tafsir mengatakan kejadian ini terjadi di daerah Yaman, di Kersonah, di beberapa mil dari Mekah dan Madinah. Dari situ satu daerah Kersonah ada kisah yang akan melegenda. Kemudian para ulama atau para penafsir itu mencari kedudukan. Kalau yang tidak sampai ke sana, maka mencukupkan sebenarnya hanya menyebutkan kisah tanpa tempat-tempatnya itu tanpa diri. Yang penting isi besarnya. Isi besarnya nanti akan terbaca dari runtutan cerita yang ada di dalam ayat-ayat ini. Sesungguhnya kami mencoba mereka orang-orang Quraisy, karena dalam ashabal jannah sebagaimana kami telah menguji pemilik ilham asamu la yasbinunaha musbih, ketika mereka bersumpah akan memanen isi kebun itu, panen kebun itu di pagi pagi hari, di dini hari lah sebelum orang bangun akan dipanen. Tujuannya tidak lain agar supaya nanti tidak ada yang minta-minta, pokoknya aman lah. Ada orang setiap hari lama-lama itu kebun ini bagus sekali, nanti akan panen, pasti akan banyak yang hadir. Nah ini pemilik
hamba. Wala yastathnun dan mereka tidak mengecualikan. Yastathnun ini bisa dua, tidak mengecualikan dengan menggunakan masya Allah, atau tidak mengecualikan untuk nanti menyisihkan kepada orang-orang yang menyaksikan panen raya itu. Pokoknya tidak menggunakan insya Allah. Bisa kita harus sepakat, enggak dengan kepada Allah. Karena mereka lupa bahwa seberapapun kuat kita mendapatkan satu keinginan, jika tidak digantungkan kepada Allah, maka nilainya kosong, bisa jadi gagal. Karena kita itu tidak bisa mengumpulkan faktor-faktor yang akan mensukseskan rencana kita itu. Misalkan kita mau pergi, kita pakai mobil, ada jaminan nggak mobilnya nggak bocor? Kan belum tentu. Yang bisa menggabungkan faktor-faktor keberhasilan itu hanya Allah. Nah, mereka nggak, bisa bicara sekali-kali, kita siapa? Ternyata nanti kejadiannya lain seperti yang direncanakan. Karena pada sudah niatnya jelek agar supaya tidak ada orang yang minta-minta sekutunya, sehingga mereka dapat panen full. Terus tidak mengecualikan, tidak mengatakan bergantungan kepada Allah. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Maka saat mereka tidur itu datanglah bencana. Ta'ifun itu biasanya sesuatu yang datang di malam hari. Ta'ifun ininya mesti bencana biasanya. Ta'if itu juga kata ta'if juga sama dengan ada beberapa saya. Ta'ifun ini berarti malaikat ya, malaikat ya. Tahu-tahu datanglah bencana di malam hari saat mereka terlelap tidur. Atau alaiya qaifun min rabbika wa hum na'imun. Fa asbahat kasori, maka jadilah kebun itu seperti malam yang gelap gulita, atau seperti tanaman yang sudah dipanen, nggak ada kebunnya lagi. Banyak mereka keras, atau seperti malam pokoknya terbakar lagi. Kemudian berbakar habis itu. Fa'asbahat kasrfatana jauh musbihin. Maka benar mereka melaksanakan rencananya pagi-pagi. Hari membangunkan, Fatana jauh, Fatana saya membangunkan pagi-pagi dini hari itu. Aniltu ala harfikum kudus. Ayo kita berangkat duluan. Cepat-cepat sebelum nanti ke orang-orang yang lainnya. Ayo kita berangkat pagi-pagi jika kalian ingin memanen kebun kalian. Aniltu ala harfikum kudus. Fanqalabu wa hum yatakhawfatun. Maka mereka berangkat. Fanqalabu maka mereka berangkat. Fanqalabu wa hum yatakhawfatun sambil berbisik-bisik. Allah yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai, pastikan jangan sampai ada satu orang pun miskin, soalnya namanya masuk ke kebun kita pada hari ini. Pokoknya sudah ditangkas sempat, api ya, berangkatnya pagi. Terus nanti kalau ada yang mengetahui, pastikan jangan sampai diizinkan masuk ke kebunnya. Mawadahu ala abdin qadiri, dan mereka berangkat pagi-pagi dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Jadi ala harbin, menghalangi orang-orang miskin itu bisa sekedar mendapatkan bagian sedikit lah untuk makan mereka ya. Qadiri, padahal mereka mampu untuk mengeluarkan itu. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Maka sangat singkat cerita, setelah mereka melihat kebunnya itu, inna ladallun, mereka baru kan ini ada inna ladallun itu dua artinya. Bisa seorang kebingungan sampai di tempatnya nggak percaya karena melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka mengatakan, jangan ajaran kita ini. Atau yang satunya ya langsung ada sholat, ada kebunnya sudah itu diamankan, tahu-tahu pas datang melihat sebaliknya.
nggak ada sama sekali, habis terbakar, wah ini nggak bisa itulah. Jadi dua-duanya bisa memungkinkan tadi. Para nama Allah inna laqul dan nahnu ma'lum. Tapi yang lebih itu sih kaget shock tadi melihat kebunnya yang sudah tidak berbentuk kebun, buahnya sudah habis, buahnya sudah nggak bisa diapa-apakan. Dan nahnu ma'lum, maka gagal kita ini rugi besar ini. Dan nahnu ma'lum, bahkan kita dihalangi dari iman. Qala awsaquhum, saat seperti itu maka di antara ketiga saudaranya itu ini kan apa itu ada tiga saudara. Qala awsaquhum alam aqul lahum laula sabiqun. Maka yang paling pertengahan atau yang paling bijaksana di antara mereka itu berkata, bukankah tadi saya mengatakan agar supaya kita mensucikan kepada Allah, mengakukan Allah, bersyukur kepada Allah. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Saat itulah mereka berkata subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami telah berlaku zalim, berlaku ada zalim. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatadawun. Maka satu sama lain saling menjelang, saling kamu sih kemarin karena tidak saling biasa kalau habis kejadian itu kan suka muncul di antara orang yang sudah mengalami itu pasti mereka saling melempar tuduhan. Pada waktu ada waktunya dalam ya wailana inna kunna zalimin. Mereka kata duhai celakalah kita, sesungguhnya kita telah berbuat yang melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kami memberikan ganti kepada kita dengan yang lebih baik daripada sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dan kebaikan dalam kita. Kemudian ditutup ayat ketiga, kadzalika al-'adzab, demikianlah siksaan. Wala adzabul akhirati akbar, dan siksa akhirat itu jauh lebih besar dari itu. Laukana ya'lamun, seandainya mereka tahu. Itu isi kisahnya. Isi kisahnya dimulai dari kita sebelumnya. Inna dalam melakukan kisahnya itu dulu di daerah tersebut ada satu keluarga orang tua yang memiliki beberapa anak. Karena dia 3 lah, karena nanti ada satu kan ada 3 kakak beradik. Punya orang tua ini sangat dermawan, sangat baik. Selama puluhan tahun, dari mereka kecil anak-anaknya sampai sudah berkeluarga, itu punya tradisi yang cukup baik dengan. Jadi setiap panen itu orang-orang yang datang dipersilakan mengambil seluruhnya. Maka kalau buahnya misalkan ketika dipanen ada yang jatuh tidak di tempat yang itu, silakan diambil. Pokoknya banyak yang boleh diambil lah. Mereka diberi kebebasan untuk mengambil yang mereka butuhkan. Terus nanti kalau yang ada jatuh itu silakan dimanfaatkan. Ya. Terus kalau seandainya ada yang keluar dipetik, boleh dipetik. Orang sangat berkuasa sekali, dan itu tradisi itu dilakukan itulah sekian puluh tahun dengan anak-anaknya besar, dan akhirnya orang tua ini meninggal. Orang tua ini berpesan agar supaya tradisi ini diteruskan. Tetapi namanya kalau sudah jatuh ke anak, terus anak-anaknya itu melihat keluarga ini besar, sementara harta kita ini kalau dibagi-bagi nggak banyak ini. Nanti kalau dibagi-bagi lagi, gimana kita bisa hidup? Mereka lupa bahwa kehidupan yang mereka alami dari harta yang ditinggalkan orang tua itu justru berlangsung dengan cukup baik ketika harta itu dibagi. Itu enggak itu tidak terbesit pada mereka, karena yang terbesit mereka itu jumlahnya. Sementara orang tuanya banyak
Sehingga dengan gaya yang kelihatannya nggak cukup misalnya, tapi kok bisa menghidupi, kok bisa ini, kok ada itu yang terluput dari orang-orang yang fokusnya hanya di hal-hal yang sifatnya fisik, sifatnya sementara, tidak jauh ke depan. Dan itu memang setan berbeda begitu. Ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un 'alim. Ayat asy-syaitanu ya'idukumul faqra itu diletakkan setelah ayat tentang berderma, tentang sedekah. Ya, setan biasa nanti kalau sudah kamu miskin, kamu nggak bagian itu yang betul mesti itu. Nah, kalau sebaliknya Allah ya'idukum maghfiratan, sementara di sisi lain Allah justru menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan, dan anugerah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ayat saling terkait ya. Semangatnya ya sama. Dalam konteks apapun nanti seperti itu. Nah, ini kelihatannya anaknya mulai lupa. Jadi mungkin kita bagi saja sudah cukup. Mau dibagi-bagi ke orang lain. Gimana kita bisa hidup? Maka muncullah gagasan. Jadi tradisi yang sudah baik itu tidak dilakukan. Maka kejadian seperti kisah dalam ayat-ayat. Jadi mereka orang di sini ada satu. Ini kan baru niatnya belum dilakukan. Kok sudah dihukum? Karena memang niat itu kan tingkat-tingkatan. Ini tentu azam itu niat yang sudah sangat pasti akan dilakukan. Nah, yang bisa mengatakan hanya Allah saja. Beda kalau saya ingin apa gitu ya, pakai kostum niat lah, kostum niat sebenarnya itu boleh jadi masih apa ya, belum itu nggak pasti. Kalau azam itu sudah pasti akan dilakukan karena sudah pasti ya, karena itu sudah ada dampaknya. Belum nyampe sudah ada dampaknya karena sudah bukan. Ini katanya ya statement insya Allah. Sebetulnya kata-kata insya Allah itu bagus, tapi dalam prakteknya justru kita malah apa ya, kita sudah berjanji pada orang ini nanti katanya ya insya Allah kita sebetulnya nggak terus, kita sudah lihat nggak akan datang, tapi dibungkus dengan insya Allah. Jadi insya Allah itu kalau itu sangat ancaman. Kalau melakukan sesuatu jangan melibatkan Allah dalam konteks seperti ini. Jadi insya Allah sebenarnya ya saya yakin akan datang. Insya Allah itu kalau diizinkan oleh Allah. Kalau tidak ada sesuatu yang tadi, kalau kita mau kondangan nih, insya Allah datang. Tahu-tahu di jalan kena bilang polisi, tahu-tahu di jalan bensinnya habis nggak ada gitu. Itu yang sudah nggak masalah. Tapi kalau saya habis datang, insya Allah sudah niat tidak akan datang, kemudian dibungkus dengan insya Allah. Nah, itu berarti ngajak ibu dengan atas nama Allah. Itu sering kan ya. Jadi kalau seperti itu sebaiknya ya jangan ya ngomong aja. Ya dijelaskan, saya kata insya Allah dengan jelaskan. Tapi kayaknya ini susah berkurang ini. Kalau seandainya nggak datang, mohon maaf ya, lebih enak begitu daripada insya Allahnya sudah diniatkan untuk tidak mendatangi. Nah, ini cara proyeknya. Jadi kita ini ya pendek. Ini yang biasanya kisah-kisah Al-Quran itu pasti akan diakhiri seperti ini. Itu berbeda kalau kita melihat kisah-kisah itu apa. Contoh apa itu? Kalau Al-Quran biasanya mengungkapkan keburukannya itu, tapi orang tidak terbesit keburukannya. Justru nanti proses selanjutnya yang tadi itu. Subhana rabbina, intinya tidak bisa. Ini kan diawali dari satu kebaikan yang sudah mentradisi. Lalu anak-anaknya lupa untuk melanjutkan itu
justru melakukan sesuatu yang sangat buruk ya. Kemudian langsung ditegur oleh Allah dengan dialami panen tadi, langsung mereka sadar saat itu Allah Astagfirullahaladzim. Makanya terakhirnya masalah kebenaran itu mudah-mudahan dengan kesadaran tadi itu Allah nanti menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya macam-macam biasanya kan macam-macam. Pokoknya intinya kalau sudah beristighfar itu ya pasti itulah Allah itu maaf ya. Nanti pasti ya ada hikmahnya itu. Entah itu hikmahnya dilapangkan katanya sehingga tidak terlalu sesak gitu ya. Karena kalau sudah itu berarti aman ya sudah itu. Bayangkan kalau Anda kalau kita ini dalam satu musibah yang cukup berat ya. Kalau seandainya hanya tidak apa tidak dalam Allah itu beratnya seperti apa? Ini bahkan dengan istighfar itu penggantinya itu bisa jadi lapang, bisa jadi juga ada rezeki yang lainnya. Tapi ya itu kehendak Allah maksudnya itu sesuai dengan Allah. Jadi misalnya ya ini kok diungkapkan di apa itu setelah orang kafir tadi sudah sebut bahwa ya ini perumpamaannya seperti yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy dalam hal lain. Orang kafir Quraisy itu dengan jurusan Nabi Muhammad kan menjadi sangat mulia ya. Apalagi status sosial orang-orang kafir Quraisy itu di Mekah itu tidak ada yang mandiri. Bani Hashim bagi Quraisy dan Hashim dan Muhammad. Quraisy secara umum itu juga seperti itu. Dalam tempatkan untuk luar biasa, tapi justru mereka yang menjadi penentang musuh yang pertama. Di dalam surat Al-Qiyamah itu ada yang itu kita dikasih rezeki, dikasih asma'ul Allah, dikasih hikmah begini, justru rezeki itu digunakan untuk menentang Allah. Ya, apa kita semua mengabulkan. Surat Al-Qiyamah akhir ya, dan menjadikan rezeki yang menjadikan pada kita untuk melakukan untuk Allah berhasil bersama. Itu kisah ini ya ini menjadi pelajaran kita bahwa kadang-kadang dalam kehidupan ini banyak yang tidak ada, justru berkah itu yang akan menentukan kebaikan keluarga kita, masyarakat kita. Berkah itu caranya ya seperti tadi yang dilakukan oleh orang tua tadi. Berkah itu didapatkan dengan tadi memfungsikan seluruh yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu harta, baik itu makan, baik itu apa, baik kesempatan, waktu, ilmu, itu sesuai dengan peruntukannya. Itu yang akan mendatangkan berkah. Kalau kita punya apa ya sisihkanlah dari apa itu buah. Terus yang kedua, kalau kita sedang memanen, kan ini kasus panen. Kasus panen itu ketika kita panen, terus ada orang yang menyaksikan, orang yang nggak benar apa ya menyaksikan, itu ya sebaiknya diberi itu di luar zakat. Sama kalau kita waris nih, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau ada orang-orang kerabat yang datang, ada orang miskin, orang anak-anak yatim yang hadir saat pembagian harta waris, maka sebaiknya hendaklah farzuquhum, kasihlah sekedarnya untuk mereka. Nah, ini di luar itu sama. Wa atu haqqahu ya mahsudi, dan berilah hak-haknya panen itu ketika memanennya itu pada siapa? Yang menyaksikan ketanggakan dirinya sebelum hidup untuk zakat. Hal seperti itu yang mendatangkan keberkahan. Dan keluarga tadi ini kelihatannya sih orang punyanya cuma itu saja kebun, tapi kok cukup ya karena yang dilakukan dan berkah. Sementara anaknya
melihat jumlahnya sudah sedikit, kalau dibagikan tidak kebagian dong kita. Oh kita aja bagi-bagikan anak-anaknya sudah dapat sedikit. Nah kalau nanti kita makan seperti ayam, ya nggak makan kita ya. Maka yang satunya urusannya berkah, satunya urusannya pada fokus nilai jumlahnya, sehingga yang awal itu intinya dari kisah yang di surat ini. Nanti di bagian akhir nanti akan beberapa lagi dan beberapa lagi. Mungkin itu ya kita lanjutkan di belakang. Kita bisa berjalan di belakang Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Ya Rabbi salli wa sallim